Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, saya Yuli Yulianti semester 1 akan mempresentasikan mata kuliah bahasa Inggris unit keempat. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan dapat dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Unit keempat membahas tentang on vacation atau liburan. Around town, sekitar kota, location of neighborhood, lokasi lingkungan. Yang pertama membahas tentang vocabularies, tentang atau kosakata. Label the picture with the name of place extra word, satu word. Tempelkan atau pasangkan nama-nama di sini, nama tempat ke dalam sesuai dengan gambarnya. Di sini ada police station, yaitu kantor polisi, fire station, pemadam kebakaran, lalu ada supermarket, restoran, dan lain sebagainya. Ini adalah tempat-tempat yang kemungkinan besar akan kita temui ketika kita liburan atau sedang berpergian. Di sini ada 9 gambar yang kemungkinan akan kita temui bila sedang bepergian. Nanti akan label yang di atas akan dimasukkan ke kotak-kotak yang sesuai dengan gambarnya. Yang pertama kita isi dengan kata school. Yang kedua kita isi gambar ini dengan kata cinema atau bioskop. Yang ketiga ada restoran atau restoran. Yang ketiga ada police station atau kantor polisi. Lalu ada grocery store atau toko grosir. Selanjutnya ada park atau taman. Hospital and supermarket. Nah, itu adalah tempat-tempat yang kemungkinan dilewati atau dapat dilihat saat kita liburan. Selanjutnya, grammar atau tata bahasa. Notice the use of the preposition of place, at, in, and on in this standard expression. Perhatikan penggunaan kata depan tempat dalam standar ekspresi ini. Apa sih perbedaan antara at, in, dan on? Yang pertama in. Dapat kita lihat di sini ada contohnya beberapa: in the jungle, in the magazine, in the car, in the classroom. In itu sendiri menerangkan atau digunakan untuk menerangkan bahwa sedang ada di tempat tertutup atau tempat terbatas, ataupun juga menerangkan teritori seperti kota, negara. Lalu menerangkan sedang berada di suatu kendaraan kecil, seperti contohnya bisa mobil ataupun taksi. I'm doing homework in my bedroom. Tentu saja my bedroom atau kamar saya ini adalah tempat tertutup dan terbatas. Kata selanjutnya yaitu on. Di sini ada contohnya: on a bus, on a train, on bicycle, or on horse, and on Instagram. Dari beberapa contoh ini dapat disimpulkan bahwa on menerangkan tempat yang lebih spesifik daripada in. Lalu on juga menerangkan tempat seperti di atas permukaan. Bisa juga digunakan untuk menerangkan sedang di suatu jalan. Lalu di dalam kendaraan besar atau publik. Lalu juga communication seperti on Instagram, bisa juga on the radio, on TV. For example, I'll call you back. I'm on the bus. Yang kedua, do you live on Cicalung Street? Selanjutnya ada kata at. Di sini ada beberapa contoh: at work di tempat kerja, at home di rumah, at the university di universitas, at the bottom di dasar.
Dilihat dari contohnya, berarti at adalah menerangkan tempat-tempat yang jauh lebih spesifik. Dan at juga menerangkan alamat lengkap rumah seseorang. For example, my mom is at the market. Lalu selanjutnya Hana live at 17 Villa de Rosa Street. Lalu selanjutnya how do I get to? Bagaimana saya bisa sampai? Nah, kata ini bisa digunakan ketika kita ingin menanyakan kepada seseorang ketika kita tidak mengetahui jalan atau tujuan kita ke tempat tersebut. Di sini ada Alex dan Laura. Nah, rekan-rekan bisa membacanya sampai akhir. Lalu kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan selanjutnya, speaking. Look at the expression, then practice the conversation again with the new expression. Lihat ekspresinya, kemudian praktek percakapan lagi dengan ekspresi yang baru. Useful expression atau ekspresi berguna. Di sini ada beberapa kata yang digunakan untuk kita agar bisa menyampaikan atau bertanya kepada seseorang jika kita tidak tahu jalan atau tidak tahu alamat seseorang. Dapat rekan-rekan semuanya lihat seperti go down this street, pergi berjalan, turn left, right, belok kiri atau kanan. Terus keep walking until you get, jalan terus sampai kamu menemukan. Atau misalkan take the first left, belokan kiri yang pertama. Nah, itu diantaranya useful expression untuk digunakan kita bertanya kepada seseorang atau kita menunjukkan arah kepada seseorang. Selanjutnya, a great place to visit, tempat baik yang bisa dikunjungi. Di sini ada artikel tentang Angol, the city of the flowers. Angol, kota bunga. Kenapa? Karena di Angol di sini dijelaskan banyak memiliki taman-taman bunga. Nah, untuk selebihnya bisa rekan-rekan baca, lalu nanti di akhir diskusi kita akan mengisi soal yang berkaitan dengan artikel tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.